Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'd. Saudaraku muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Setelah ibadah puasa kita laksanakan, maka ada ibadah lagi juga puasa, tetapi hukumnya hanya sunat muakkad, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan setelah bulan Ramadan. Meskipun puasa ini hukumnya hanya sunat muakkad, sunat yang diutamakan atau ditekankan, tetapi nilainya sangat tinggi, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Man shoma Ramadan, barang siapa puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan, kemudian puasa 6 hari di Syawal, di bulan Syawal, karena kasihan dari sama seperti puasa setahun penuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Jelas dalam hadis ini, kalau puasa Ramadan dilaksanakan, kemudian datang bulan Syawal melaksanakan puasa sebanyak 6 hari, nilainya sama dengan puasa setahun penuh. Secara matematis bisa ditelusuri mengapa kok sama dengan puasa 1 tahun penuh. Di dalam hadis yang lain disebutkan, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka akan diberi balasan 10 kali lipatnya. Maka kita yang telah berpuasa Ramadan 1 bulan, kemudian akan diberi balasan 10 kali lipatnya, berarti sama dengan kita telah berpuasa 10 bulan. Kemudian 6 hari di bulan Syawal yang kita laksanakan itu, 6 kali 10 itu sama dengan 60, berarti 2 bulan. 10 bulan ditambah 2 bulan, maka jadilah 12 bulan. Jadi secara matematika ketemu seperti itu. Kenapa puasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, itu disamakan dengan orang ini atau kita ini melaksanakan puasa 1 tahun penuh. Jadi luar biasa pahalanya puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Saudaraku muslimin muslimat yang saya sayangi, beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melaksanakan puasa sunat, utamanya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang pertama, melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal itu bisa dimulai dari tanggal 2, tidak dimulai dari tanggal 1, karena tanggal 1 itu berarti hari raya Idul Fitri. Tanggal 1 itu termasuk hari yang kita dilarang berpuasa. Kemudian yang kedua, puasa sebaiknya dilaksanakan di awal bulan. Boleh dengan hari tanggal yang berurutan, misalnya tanggal 2 sampai tanggal 7, tanggal 5 sampai tanggal 11 misalnya. Boleh juga dilaksanakan dengan terpisah-pisah. Jadi misalnya tanggal 3 puasa, nanti tanggal 5 baru puasa lagi, seterusnya di hari lain baru puasa, tidak apa-apa, sama-sama bolehnya. Lalu yang ketiga, jika puasa Ramadan masih ada yang belum dilaksanakan, karena misalnya pada waktu itu sakit atau bepergian atau datang bulan, maka sebaiknya puasa qadha pengganti puasa Ramadan itu dilaksanakan. Setelah itu dilaksanakan, baru kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Tetapi seandainya suatu saat kita terdesak oleh waktu, tiba-tiba sudah masuk ke tanggal 22 bulan Syawal, padahal kita punya hutang puasa 3 hari di bulan Ramadan, wajib qadha puasa 3 hari, maka manfaatkanlah waktu yang terpisah itu. Misalnya yang 1 hari pertama
digunakan untuk mengqadha puasa, kemudian hari berikutnya sampai 6 hari digunakan untuk puasa Syawal. Kenapa didulukan Syawalnya? Karena kalau tidak puasa Syawal pada waktu itu, nanti kalau sudah pindah ke bulan Dzulqa'dah sudah tidak ada lagi waktu untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi diutamakan bulan puasa adalah untuk puasa Syawal. Artinya puasa sunat Syawalnya itu didahulukan mumpung masih ada bulan Syawal. Kemudian qadhonya diteruskan nanti ketika bulan Syawal sudah berlalu. Insya Allah tidak ada masalah dengan kita tetap berkeyakinan bahwa melaksanakan puasa qadha itulah kewajiban kita yang harus kita laksanakan. Dan perlu kita ketahui bahwa waktu untuk melaksanakan puasa qadha tadi itu sampai 11 bulan berikutnya, yaitu sampai bulan Sya'ban. Jadi panjang waktunya. Oleh karena itu dalam situasi yang sudah terdesak seperti ini, tidak apa-apa puasa Syawal itu didahulukan. Kemudian yang berikutnya adalah puasa sunat itu jika satu saat tiba-tiba dibatalkan boleh. Beda dengan kalau puasa wajib. Misalnya siang hari kemudian merasa sudah sangat haus, dibatalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Insya Allah masih dapat pahala karena dari tadi malam itu sudah berniat melaksanakan ibadah dan niatnya itu sudah terlaksana, maka dari niat melaksanakan kebaikan itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang istri supaya minta izin kepada suaminya jika yang dilaksanakan itu adalah ibadah sunat dan suaminya ada di rumah. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idni. Tidak boleh seorang istri berpuasa, maksudnya puasa sunat, jika suaminya ada di rumah kecuali mendapat izin dari suaminya. Bagaimana kalau suami yang berpuasa sunat? Apakah perlu izin kepada istri? Hadisnya memerintahkan istri yang minta izin kepada suami. Tapi berdasarkan hadis ini pula, suami yang berpuasa sunat sedangkan istrinya ada di rumah, maka sebaiknya memberitahu kepada istrinya bahwa dia puasa sunat pada hari itu. Untuk apa pemberitahuan ini? Supaya istri bisa menjaga ketika harus melayani apa yang dibutuhkan oleh suaminya. Kalau tahu suaminya puasa, kan tentu istri tidak perlu menyiapkan makanan, kopi, teh dan lain-lain karena sudah diberitahu kalau suami itu sedang berpuasa. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian saudaraku muslimin muslimat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunat, termasuk ibadah puasa di bulan Syawal ini, supaya kita mendapat kebaikan sama seperti kita melaksanakan puasa 1 tahun penuh. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada khilaf mohon diberi maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.